Ya pastinya buat asik-asik mas, buat investasi. Yang pasti gini, pertama kita harus ngomongin sesuatu yang esensi dulu. Hmm. Dalam sebuah token di kripto, itu kita harus bisa bedain mas, Hmm. mana koin, mana token, Hmm. Oh, mana oke. NFT. Oke, oke, oke. Siap. Kalau kita ngomongin blockchain, dia kan ledger. Transaksi keuangan itu yang semuanya transparan kan. Hmm. Bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke. Alat tukarnya kalau bahasa general, aku nggak ngomongin bahasa di Indonesia jadi kripto aset ya. Alat tukarnya ya koin. Nah, ketika sudah bicara koin, itu berarti dia sudah punya teknologi blockchain tadi. Lalu kalau kita bicara token, token itu adalah kripto aset yang berjalan di atas jaringan blockchain yang kita pilih. Apa? Mau di atas Bitcoin, mau di Ethereum, atau Binance, Solana, dan sebagainya. Nah, itu token. Sama NFT juga, cuma bedanya NFT tidak bisa dijadikan alat pairing. Kemudian, daripada itu kita harus lihat tokenomics-nya seperti apa dulu. Sebelum masuk ke ini nih, sebelum masuk ke use case utility. Kalau aku lihatnya gitu. Adil nggak distribusinya? Terus ini developer greedy nggak? Terus dia punya kepemilikan tokennya itu sejauh mana? Sebesar apa? Karena itu ada penilaian nanti di Bapepti. Aku kan udah daftarin 2 token ke Bapepti ya. Mungkin yang pertama IDM, yang kedua Six token. Dari dua-duanya itu aku pelajari bahwa ternyata harus ada kepemilikan publik minimum 30%, bayangin. Oke. Artinya seorang developer atau tim daripada developer tidak boleh serakah. Jadi kalau ada developer kasih kepemilikan di pasar hanya 10-20%, dia punya itu nggak boleh. Lalu setelah itu baru kita ngomongin utilitas. Aku setuju dengan Mas Joko tadi. Gunanya untuk apa? Kalau Six token untuk apa? Jelas, kita punya yang namanya game P2E. Game P2E-nya kita itu nanti berbasiskan game-game budaya nasional. Yang pertama kita launching Oke. adalah congklak. Orang main congklak offline, kalau yang online kita nggak kasih earningnya. Ini buat teman-teman karena takut jadi gamble nanti. Jadi koinnya itu ya main single tuh nanti kumpulin koin, koin ini bukan koin, skornya diakumulasi nanti dia akan dapatkan BUSD. Kenapa BUSD? Karena aku tidak kepingin kasihnya koin yang tidak stabil harganya. Takut misalkan harganya Bitcoin hari ini lagi murah, pas tahun depan harganya melambung tinggi. Aduh, kewalahan saya sebagai developer. Lalu yang kedua dinyatakan apa gunanya? Yang namanya game itu kan pasti ada skin. Ada kan congklak itu kan ada skin. Terus ada bagaimana nanti tempatnya segala macam itu kan bayar, bisa beli. Kalau di game yang biasa hari ini orang lihat misalkan kayak Mobile Legends atau apa kan beli diamond. Di kita pakai NFT, pakai token. Token ASIC. Itu ya, Mas. Oke. Lalu yang kedua pasar NFT. Sudah jelas. Itu sudah bisa dipastikan nanti pairing NFT yang akan ada di platform pasar NFT dari ASIC token itu belinya pakai pairingnya pakai ASIC token. Jadi Oke. ketika ditanya kemarin sama Bapak Pi, apakah kalian akan jadikan ini sebagai cryptocurrency? No, ini crypto aset. Karena kita mendahulukan processing dari kita deposit rupiah ke Indodex, dari Indodex kita beli BNB, dari BNB kita pairing menjadi ASIC token, dari ASIC token kita bisa beli di pasar NFT tadi. Cuma karena insya Allah paling lambat bulan depan kita listing di exchanger besar di Indonesia. Oke. Tadi acara kita ada Pak Oscar datang juga nyempetin waktu. Mudah-mudahan langsung dari rupiah deposit ke Indodex bisa langsung beli ASIC token, udah bisa langsung beli NFT kita, Mas. Itu Oke. kalau ditanya kegunaannya.